Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan artikel yang telah kami buat yang berjudul Mengoptimalkan penggunaan media software GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran SPLDV siswa SMP untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia dan PKTI yang diampu oleh Bapak Muhammad Rois Abdul Fattah, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novia Dwi Anjaini, NIM A4102100023, dan dua rekan saya, Apriliana Nur Rahmawati, NIM A4102100049, dan Masitoh Umi Nur Alimah, NIM A4102100053. Berikut presentasi dari kelompok kami. Abstrak. Perubahan paradigma lama menuju paradigma baru merupakan salah satu bentuk konteks dalam mengoptimalkan kegiatan pembelajaran yang dimana kegiatan siswa untuk belajar, sedangkan guru berperan untuk membantu siswa dalam melakukan kegiatan belajar atau membelajarkan siswa. Tujuan daripada penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai pengoptimalan media software GeoGebra sebagai salah satu solusi dari kesulitan atau kesalahan yang sering dialami siswa pada mata pelajaran SPLDV. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah deskriptif kualitatif, dengan cara menelah dari beberapa pustaka dan pengamatan dari jurnal nasional serta jurnal internasional menjadikan sumber-sumber artikel terkait sebagai acuan penulisan, juga pengembangan ide dalam pembahasan. Kesalahan siswa pada mata pelajaran SPLDV salah satunya adalah miskonsepsi materi yang kemudian berdampak pada kesulitan siswa dalam memahami permasalahan pada latihan soal. Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat dikatakan bahwa media software GeoGebra dapat digunakan untuk membantu siswa dalam pembelajaran matematika, khususnya untuk memahami materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Pendahuluan. Di dalam kehidupan umat manusia memerlukan adanya sektor untuk menopang keberlangsungan hidupnya, yaitu sektor dunia pendidikan. Pendidikan adalah suatu bentuk upaya terarah yang dapat memungkinkan peserta didik untuk menyadari potensi yang ada pada mereka sepenuhnya melalui proses pembelajaran, sehingga memungkinkan mereka untuk mengubah dan menciptakan kepribadian berdasarkan nilai-nilai positif melalui suatu proses pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari di dunia pendidikan yaitu matematika. Matematika sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia yang cerdas, kritis, dan berkualitas karena merupakan landasan bagi berbagai pengetahuan dan memainkan peran penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, matematika dijadikan sebagai ibu dari berbagai jenis ilmu pengetahuan. Matematika juga merupakan salah satu dari ilmu yang mengandalkan proses berpikir. Di Indonesia, matematika dijadikan salah satu mata pelajaran yang wajib ditempuh dan dipelajari dari jenjang paling dasar hingga jenjang yang tinggi dalam pendidikan. Padahal, tanpa kita sadari di dalam kehidupan, matematika memiliki beberapa keunggulan karena dalam setiap aktivitas sehari-hari, baik kita menyadarinya atau tidak, matematika dapat membuat kita berpikir secara metodis, luas, dan terencana. Ini merupakan salah satu keunggulan matematika bagi kehidupan sehari-hari. Tetapi, pada kenyataannya, matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang banyak dihindari siswa karena sifat abstraknya yang menuntut siswa untuk banyak berpikir kritis. Salah satu contoh keabstrakan tersebut adalah pada materi SPLDV. Materi SPLDV merupakan salah satu klasifikasi dari materi aljabar. Terdapat beberapa subtopik dari materi aljabar yang dipelajari pada sekolah menengah pertama, antara lain dimulai dari yang paling sederhana yaitu bentuk aljabar, persamaan dan tidak persamaan linear satu variabel, dan aritmatika sosial. Penggunaan lingkungan belajar yang membantu siswa memvisualisasikan atau mempresentasikan masalah matematika merupakan satu aspek yang menyebabkan rendahnya kemampuan representasi matematis. Salah satu lingkungan pembelajaran matematika yang dapat membantu siswa mempresentasikan soal matematika adalah software GeoGebra.
Salah satu mata pelajaran matematika yang menuntut siswa untuk memiliki kemampuan representasi matematis adalah sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Apriliana. Metode penelitian. Metode penulisan yang digunakan dalam pembuatan artikel ilmiah ini adalah deskripsi kualitatif. Pendeskripsian bertujuan untuk menjelaskan solusi dari kesulitan pembelajaran SPLDV tingkat sekolah menengah pertama dengan cara pengoptimalan penggunaan media software GeoGebra. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa, interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Peneliti yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Menurut Gunawan tahun 2016 dalam Humaizah et al. Pada tahun 2021. Kemudian dalam mencari data sekunder dengan cara menelaah dari beberapa pustaka dan pengamatan dari jurnal nasional serta jurnal internasional merupakan metode kualitatif yang diterapkan dalam penulisan ini. Tahapan penulisan jurnal ini diawali dengan analisis kesulitan belajar matematika yang berkaitan dengan software GeoGebra. Kemudian, untuk menemukan solusi terhadap suatu permasalahan dengan cara menemukan dari literatur yang tepat dan sesuai dengan jurnal yang terkait. Selanjutnya, pembuatan solusi yang berupa gagasan tertulis berdasarkan review jurnal dan telusur pustaka. Tahap terakhir yaitu membuat kesimpulan dari keseluruhan penulisan jurnal gagasan tertulis ini. Hasil dan pembahasan. Kesulitan atau kesalahan yang sering terjadi atau dialami siswa pada materi SPLDV. Menurut Agustini dan Pujiastuti ND, kemampuan siswa dalam pemahaman matematis saat menyelesaikan permasalahan dari suatu soal pada materi SPLDV, khususnya pada soal cerita, dapat digolongkan ke dalam golongan yang masih kurang baik. Ini dapat terjadi karena akibat dari siswa yang mengalami kesusahan atau kesulitan ketika mencoba untuk memecahkan masalah dalam menyelesaikan prosesnya. Dari hasil wawancara dengan subjek memperoleh hasil tes dengan tingkat kesanggupan paling rendah, membuktikan siswa salah menyatakan konsep karena tidak memahami soal. Menurut penelitian Pradipta Ananda dan Sri Yulianti pada tahun 2018, dalam 33,33% total hasil jawaban berupa kesalahan konsep. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh siswa yang tidak memahami sesuatu yang dipertanyakan di dalam soal, sehingga saat menafsirkan cenderung salah. Hal ini dikarenakan karena kebiasaan malas siswa yang merupakan kebiasaan buruk siswa, terutama saat membaca soal cerita. Siswa dalam membaca soal kurang cermat dan salah mengartikan sesuatu yang dipertanyakan. Menurut Senada dengan Kurniawan ND, mayoritas peserta didik masih belum dapat menuliskan sesuatu yang telah diketahui dan ditanyakan di dalam soal sebelum peserta didik menyelesaikan pertanyaannya. Permasalahan yang dihadapi peserta didik ketika mengubah suatu soal cerita menjadi model matematika juga membuat peserta didik tidak dapat menyimbolkan istilah disebabkan mereka masih merasa rumit untuk mengkategorikan hal-hal yang diketahui di dalam soal. Terbukti pada kesalahan mereka saat menggunakan pendekatan eliminasi untuk menyelesaikan operasi aljabar. Selain itu, siswa minim pengetahuan tentang kemampuan dalam menghitung yang berupa suatu materi bersifat prasyarat dalam Agustini dan Pujiastuti ND. Senada dari hasil penelitian Hikmah et al. Tahun 2019 menunjukkan juga bahwa peserta didik yang kurang kemampuannya mengalami kesusahan pada unsur pengetahuan yang berisi materi prasyarat ataupun kurang memahami materi sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, peserta didik membuat kesalahan saat menjalankan operasi materi pada aljabar menggunakan metode substitution serta memberikan tanggapan berdasarkan hasil terakhir. Hal tersebut disebabkan tiap konsep tersebut saling berhubungan. Oleh karena itu, apabila proses pada penyelesaian di awal salah,
Begitu pula hasil jawaban akhir serta kesimpulan akan salah juga. Hal itu sesuai seperti hasil penelitian Rahmawati et al. Pada tahun 2019, yaitu peserta didik mengalami kesusahan dalam menulis simbol matematika, mencatat informasi yang diketahui secara tidak benar, menggunakan metodologi yang salah, menentukan hasil akhir yang salah, dan menulis kesimpulan secara salah. Cara mengatasi kesulitan atau kesalahan siswa pada materi SPLDV. Menurut Agustini dan Pujiastuti ND, kesulitan yang dihadapi siswa mengenai pemahaman konsep matematika yang kuat dan kecenderungan mereka untuk menghafalnya tanpa memahami implikasinya adalah akar penyebab kesulitan yang mereka hadapi dalam belajar matematika. Oleh karena itu, siswa yang menyelesaikan soal matematika sering melakukan kesalahan seperti mempertahankan konsep dan gagal menyelesaikan soal. Hardianti pada tahun 2016. Soal cerita matematika ialah soal matematika yang melibatkan aspek membaca, menalar, menganalisis, dan mencari solusi, sehingga siswa dapat menguasai keterampilan pemecah masalah matematika. Hasanah et al. Pada tahun 2015. Pada matematika, bentuk soal cerita membutuhkan lebih banyak pemahaman daripada jenis pertanyaan lainnya. Memecahkan masalah matematika tidaklah mudah, karena solusinya tidak bergantung pada akhir jawaban, tetapi juga pada rangkaian pengerjaan akhir. Nugroho dan Sutarni pada tahun 2017. Tetapi, masih banyak siswa yang saat ini kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita. Menurut Widyaningrum dan PD pada tahun 2016, penyelesaian soal cerita yang tepat memerlukan keterampilan awal, yaitu 1. Kemampuan membaca soal, 2. Menentukan apa yang diketahui dalam soal dan apa yang ditanyakan, 3. Kemampuan membuat model matematika, 4. Kemampuan melakukan perhitungan, dan 5. Kemampuan menuliskan jawaban akhir dengan benar. Sebelum siswa dapat memecahkan masalah cerita, mereka perlu mengetahui materi apa yang mereka pelajari. Pemahaman mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan. Studi Pendidikan Matematika dan Siliwangi pada tahun 2014. Maka dari itu, kemampuan memahami matematika adalah keterampilan yang harus dimiliki siswa, terutama dalam penyelesaian soal cerita. Untuk poin selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Masitoh Umi Nur Alimah. Pentingnya media software GeoGebra pada pembelajaran matematika. Menurut Nur Halipah, salah satu program komputer yang dapat membantu kita dalam matematika yaitu GeoGebra. GeoGebra yaitu perangkat lunak matematika dinamis yang dapat digunakan sebagai alat pembelajaran matematika. Perangkat lunak ini dikembangkan untuk melayani proses belajar mengajar matematika di sekolah dengan minimal 3 aplikasi, yaitu yang pertama, alat belajar matematika, membuat bahan belajar matematika, serta memecahkan masalah matematika. Siswa dapat menggunakan program ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang mata pelajaran yang mereka pelajari dan untuk menciptakan ide-ide baru. Kemudian menurut Nur 2016, dengan berbagai media, GeoGebra dapat digunakan sebagai media pembelajaran matematika untuk mendemonstrasikan atau mengilustrasikan konsep matematika serta sebagai alat untuk membuat konsep matematika. Peran media software GeoGebra dalam mengoptimalkan pemecahan masalah pembelajaran SPLDV siswa SMP. Mengoptimalisasi ialah cara menyajikan materi dengan cara yang lebih menarik dengan melibatkan siswa dan memastikan proses pembelajaran yang lebih aktif. Salah satu kemungkinannya ialah penggunaan alat pembelajaran. Alat pembelajaran merupakan sarana yang secara pribadi membicarakan pesan-pesan yang terdapat pada materi yang dibahas secara pribadi kepada siswa. Arsyad 2013. Kemudian menurut Oktaria, untuk lingkungan belajar yang dapat menggunakan model matematika atau deret linier sebagai bagian dari KISI harus menggunakan perangkat lunak media software GeoGebra. Kemudian menurut Hohenwarter et al. Mengatakan, GeoGebra ialah perangkat lunak matematika yang bersifat dinamis yang mengelompokkan antara aljabar, geometri, dan kalkulus berdasarkan
Wulandari juga 2015, GeoGebra merupakan perangkat lunak matematika yang mudah digunakan dalam aljabar, geometri, dan kalkulus. Dari berbagai definisi GeoGebra di atas, dapat disimpulkan bahwa GeoGebra adalah perangkat lunak matematika yang dapat digunakan pada pembelajaran matematika yang berisi materi tentang aljabar, geometri, dan kalkulus. GeoGebra memiliki fungsi sebagai alat pengajaran matematika yang dapat menolong siswa lebih mudah mengerti materi matematika yang bersifat imajiner atau secara visual. Selain itu, dengan tampilan yang beragam dan menarik, GeoGebra dapat membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih detail tentang konsep grafik garis. Selain itu, guru dapat menggunakan GeoGebra sebagai alat pembelajaran matematika untuk menciptakan pembelajaran interaktif yang memungkinkan siswa mengeksplorasi berbagai konsep matematika. Berdasarkan Hohenwald and Fans 2004, GeoGebra sangat berguna untuk kelas matematika dengan aktivitas yang berbeda-beda. Yang pertama, GeoGebra digunakan sebagai alat untuk visualisasi dan demonstrasi konsep tertentu pada pembelajaran matematika. Yang kedua, sebagai alat konstruksi. GeoGebra digunakan untuk memvisualisasikan konstruksi konsep tertentu pada materi matematika. Contohnya konstruksi garis singgung dan lain sebagainya. Tiga, sebagai alat yang dapat membantu peserta didik dalam proses penemuan konsep tertentu pada matematika. Contohnya sifat parabola atau posisi titik. Berdasarkan kelebihan GeoGebra menjadi suatu alat bantu pembelajaran matematika, software GeoGebra dapat digunakan untuk membantu siswa memahami struktur sistem persamaan linear dua variabel. Hal ini semakin didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Rudy 2012 yang mengutarakan bahwa program GeoGebra dapat mengatasi permasalahan belajar siswa, khususnya analisis grafik garis yang erat kaitannya dengan sistem persamaan linear dua variabel. Simpulan dan saran. Media software GeoGebra merupakan salah satu media yang dapat mengoptimalkan pembelajaran matematika pada soal sistem persamaan linear dua variabel. Menurut hasil kajian literatur, terlihat bahwa media perangkat lunak GeoGebra sangat efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa ketika pembelajaran matematika, khususnya bidang SPLDV, terjadi kesalahpahaman di kalangan siswa. Oleh karena itu, seorang guru diharapkan dapat mengatasi kesulitan belajar siswa dengan memfasilitasi pemahaman siswa dengan bantuan bahan pelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang disajikan, sehingga dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang akan dihadapi siswa yang dapat mempengaruhi tujuan belajar. Dalam proses pembelajaran materi SPLDV, guru dapat mengefektifkan pembelajaran dengan menggunakan software materi GeoGebra yang dapat memberikan gambaran dari yang abstrak ke yang konkret. Oleh karena itu, dari beberapa review jurnal, muncul ide bahwa artikel ini dapat menjadi referensi bagi para pendidik, khususnya di sekolah menengah, untuk dapat digunakan di dalam kelas. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai artikel yang telah kami buat yang berjudul Mengoptimalkan Penggunaan Media Software GeoGebra Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah pada Pembelajaran Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Siswa SMP. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Sebelum kami tutup, kelompok kami ada pantun nih. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatiannya and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.